Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam renungan singkat New Hope. Saat ini saya mengangkat satu tema yang cukup menarik. 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Mungkin ada dari kita yang bertanya, maksudnya apa sih? Dari segi hitung-hitungan itu sudah nggak nyambung. Jadi biar jelas, mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal 14 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, dari firman Tuhan ini kita melihat berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan berjalan dengan banyak mujizat. Akan tetapi sangat perlu kita pahami, berjalan bersama Tuhan, kita tuh jangan sampai salah fokus. Kita jangan hanya sampai mengejar mujizatnya dan kita tidak bergaul karib dengan Tuhan kita. Padahal kita tahu kunci mujizat terjadi hanya oleh belas kasihan Tuhan. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, ketika kita berjalan dengan Tuhan, kita harus berjalan dengan peraturan-peraturan dari Tuhan kita. Dan hal ini harus dibarengi dengan apa? Dengan pertumbuhan karakter kita di hadapan Tuhan, agar kita itu semakin serupa dengan Tuhan kita. Inilah tujuan kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya Yesus pernah berkata beberapa kali dalam perjanjian baru, khususnya di kitab Injil. Di sana Yesus berkata, ikutlah aku. Mengikut Yesus berarti hidup seperti Dia. Apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, ucapan kita dan perbuatan kita harus sesuai dengan standar dari Tuhan Yesus kita. Kita harus mengikuti apa yang Dia mau, bukan Dia yang mengikuti apa yang kita mau. Saudara, mujizat 5 roti dan 2 ikan adalah satu gambaran yang jelas yang menyampaikan kepada saya dan saudara, mujizat hanya dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini, ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus ikut Yesus. Kita harus percaya pada Tuhan kita dan taat pada semua firman-Nya. Tentunya tidak akan selalu mulus ikut Yesus. Akan ada banyak hambatan yang saya tahu pasti akan terjadi, yang pasti kita akan temui dalam perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Tetapi saya percaya ketika kita tetap pada jalan-jalannya Tuhan, pasti kita akan sampai pada hal-hal supranatural yang akan terjadi, yang disiapkan bagi Tuhan untuk saya dan saudara. Ikuti Yesus, poin yang pertama. Dan yang kedua, kita harus bersedia dipimpin oleh Tuhan. Saudara, ada banyak orang merasa berjalan bersama dengan Tuhan, tapi tidak menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Tuhan, melainkan berjalan sendiri menurut kehendaknya. Dan pada akhirnya mereka banyak mengalami kekecewaan dan pada akhirnya meninggalkan iman mereka. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini di poin yang kedua, kita harus dipimpin di dalam perjalanan iman kita ini. Kenapa kita harus dipimpin? Karena kita itu seperti orang buta sebenarnya. Kalau kita itu berusaha berjalan sendiri, kita akan banyak salah langkah. Kalau kita sudah salah langkah dalam perjalanan iman kita, maka akan terjadi banyak penundaan mujizat yang akan terjadi bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya saya katakan tadi,
Di dalam perjanjian baru, Yesus berkata sendiri, ikutlah aku. Kalau kita mau mengalami banyak mujizat daripada Tuhan, banyak mengalami pertolongan daripada Tuhan, meskipun setiap hari kita itu banyak mengalami pergumulan. Saudara, renungan yang singkat ini mengajak saya dan saudara untuk melakukan 2 poin tadi. Yang pertama, kita harus ikuti Yesus. Dan yang kedua, kita harus bersedia mengikuti peraturan daripada Dia. Kita harus dipimpin oleh Tuhan Yesus. Saya percaya ketika kita melakukan kedua hal ini, kata firman Tuhan, setiap hari ada saja pergumulannya, ada kesusahannya sendiri. Tapi saya percaya ketika tetap berjalan bersama dengan Dia, kita akan sampai pada hal-hal yang luar biasa, pada hal-hal yang supranatural yang disediakan bagi saya dan saudara yang hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian renungan saya pada saat ini. Saya sangat percaya Tuhan Yesus selalu mengasihi saya dan saudara. Amin firman Tuhan. Haleluya.